Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi PGSD Ujek Siliwangi dengan nama lengkap Nisa Putri dengan NIM 2106015 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa skala dasar kelas 2. Adapun latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran matematika merupakan suatu proses pemberian pemahaman kepada siswa untuk melalui serangkaian kegiatan terencana, sehingga siswa memperoleh kompetensi dan tambahan matematika yang dipelajari. Yang kedua adalah kesulitan siswa dalam mempelajari matematika karena guru masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga yaitu model contextual teaching and learning merupakan salah satu model yang dirasa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis di mana para siswa distimulus untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan yang dengan menggunakan benda-benda nyata dan menerapkan konsep-konsep yang telah mereka ketahui sehingga dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dalam pembelajaran matematika. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah ada peningkatan model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada dalam proses pembelajaran matematika siswa kelas 2 lebih baik daripada yang tidak menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang kedua adalah bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang ketiga yaitu bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning. Adapun tujuan penelitian ini yaitu proses peningkatan model kontekstual teaching and learning pada kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 2 secara besar. Lalu yang kedua adalah kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang ketiga adalah kesulitan yang dihadapi oleh guru pada saat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Adapun landasan teori pengertian kontekstual teaching and learning, kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan konteks, suasana atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana konteks. Kontekstual teaching and learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Dalam pembelajaran ini, guru menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat menurut Osman 2014. Sedangkan menurut Supriyono, contextual teaching and learning merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dari beberapa pengertian contextual teaching and learning menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa contextual teaching and learning adalah suatu langkah pembelajaran keseluruhan yang bertujuan membantu siswa berperan aktif dalam memahami pembelajaran dengan cara menghubungkan materi pelajaran yang akan meningkatkan nalar siswa untuk menghasilkan interaksi antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan menstimulasi siswa agar berpikir kritis dan kreatif. Lalu pengertian kemampuan pemahaman matematis menurut OHA 2009. Kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan mengklasifikasikan objek-objek matematika, menginterpretasikan gagasan atau konsep, menemukan contoh dari sebuah konsep, memberikan contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep, dan menyatakan kembali konsep matematika dengan bahasanya sendiri.
Adapun pengertian matematis menurut Sumarmo 2014 merupakan suatu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika, serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu pernyataan, dan menerapkan rumus atau teorema dalam penyelesaian masalah. Pengertian pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi menyelesaikan masalah terhadap suatu masalah yang disajikan seseorang yang telah dimiliki kemampuan pemahaman matematis, yang berarti orang tersebut telah mengetahui apa yang dipelajarinya, langkah-langkah yang telah dilakukan, dan dapat menggunakan konsep dalam konteks matematika dan di luar konteks matematika. Adapun indikator kemampuan matematis menurut Asari 2016 menyebutkan ada beberapa indikator yang menunjukkan kemampuan pemahaman matematis, antara lain kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, kemampuan menerapkan konsep secara logis, kemampuan memberikan contoh konkret bukan contoh dari konsep yang dipelajari, kemampuan menyebutkan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika seperti tabel, grafik, diagram, gambar, bahasa, model matematika, atau dengan cara yang lainnya. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep dalam matematika ataupun di luar matematika. Yang terakhir adalah kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. Adapun indikator pemahaman konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah menyatakan ulang konsep yang sudah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika, mengaitkan berbagai bentuk konsep internal dan eksternal matematika. Lalu objek penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu pada siswa kelas 2 dengan jumlah 23 siswa yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada pembelajaran bulan Mei 2023 semester 2 tahun anggaran 2022-2023. Adapun tempat penelitiannya yaitu di sekolah dasar yang berlokasi di SD Negeri 4 Purabaya, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Model penelitian yang digunakan adalah explanatory sequential design, yang merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Adapun metode penelitian yang kedua adalah data yang hendak dikumpulkan pada fase ini adalah hasil tes. Adapun metode yang ketiga, sebelum soal tes diberikan kepada subjek penelitian, dilakukan terlebih dahulu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Metode keempat, hasil tes yang digunakan untuk menjelaskan keputusannya berdasarkan nilai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Yang selanjutnya dilakukan uji nilai NJ untuk pengukuran peningkatan kemampuan sebelum dan setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pada proses penelitian ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama, peneliti membuat hasil validitas soal dengan membagikan soal uji coba kepada siswa kelas 3 SDN 4 Surabaya. Proses yang kedua, yakni peneliti mulai penelitian dengan membagikan soal pretest sebelum peneliti menguji coba pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Proses yang ketiga adalah peneliti memberikan stimulus model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Adapun proses yang terakhir, yakni peneliti memberikan soal tes untuk mengetahui hasil adakah pengaruh yang signifikan pada siswa kelas 2 setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Adapun hasil pembahasan penelitian berdasarkan
Hasil tabel dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pretest siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah 53,4. Sedangkan rata-rata hasil pretest siswa sesudah menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah 93,91. Dan dengan rata-rata nilai NGEN yaitu 0,89 atau dengan nilai NGEN persentase sebesar 89,15% dengan klasifikasi tinggi atau cukup efektif. Berikut mereka. Nah, diketahui bahwa sebanyak 23 siswa dengan persentase 95,66% masuk ke dalam klasifikasi tinggi dan sebanyak satu orang siswa dengan persentase 4,34% masuk ke dalam klasifikasi sedang. Maka berdasarkan pemaparan nilai NGEN score di atas menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 2 SDN 4 Surabaya dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sama seperti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri SP, Warsiti, dan Joharman pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pendekatan model kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Adapun peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada siklus pertama dan ke yang kedua yaitu rata-rata kelas pada siklus pertama mencapai 82,63% dan mengalami peningkatan siklus kedua yaitu sebesar 84,33%. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gasani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa model kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dapat dilihat dari hasil tes evaluasi di mana hasil persentase ketuntasan belajar pada prasiklus yaitu sebesar 43,2% dan pada siklus pertama yaitu sebesar 75%. Dan meningkat pada siklus kedua menjadi 86%. Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidah dan Siti Roqaiyah pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa model kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dapat dilihat dari hasil evaluasi di mana hasil persentase ketuntasan belajar pada siklus yaitu sebesar 71% dan pada siklus yang pertama meningkat pada siklus yang kedua menjadi 86%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar. Kesimpulannya, yakni ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Hal ini dibuktikan dengan membandingkannya nilai rata-rata tes kemampuan pretest yakni 53,04 dan setelah post-test yakni 93,91. Berdasarkan hasil pengujian rata-rata menggunakan uji normalitas mendapatkan nilai SIG subtile 0,095 kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis rapid test mendapatkan nilai subtile 0,082 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis diterima. Adalah ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 2 setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang kedua dalam meningkatkan keterlibatan siswa model kontekstual teaching and learning menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, siswa akan lebih terlibat dalam memahami konsep-konsep matematis karena relevansi materi pecahan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar
mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara siswa, masih ditemukan siswa pada kategori kurang sehingga belum mendapatkan bimbingan. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, kesulitan siswa dalam pemahaman matematis terdapat dalam membedakan suatu benda yang utuh untuk menjadi bagian dengan ukuran yang sama untuk dijadikan suatu bagian dari pecahan satuan. Dan kesulitan yang lainnya yang siswa hadapi yakni ketika menyelesaikan soal cerita, soal pecahan tanpa adanya gambar atau benda-benda nyata, atau dalam kata lain kurangnya media pembelajaran. Lalu kesulitan yang keempat yang ditemukan di lapangan untuk guru-guru dalam memberikan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran proses teaching and learning dapat dilihat dari hasil wawancara guru. Ketika peneliti menanyakan tentang kesulitan guru dalam penerapan model contextual teaching and learning, maka guru menjawab kurang tersedianya media pembelajaran yang difasilitasi oleh sekolah serta keterbatasan waktu guru untuk membuat media pembelajaran. Ini adalah galeri penelitian, lalu ada referensi sumber penelitian,